SMP, SD maupun SMA juga ada masalah. 130. Padahal memiliki untuk bisa menaiki sepeda motor ini diwajibkan ada SIM. Kemudian dari hasil 21 ini ternyata angka kecelakaan terbesar itu ini adalah mengena pada anak. Karena itu kita yang aman dan nyaman. Karena itu nanti ini mohon penjelasan dulu dari atau rencana induk. Dan kaitannya lagi dengan anak sekolah, memang kondisi Kabupaten Pekalongan 10 tahun yang lalu 2010 itu masih kita lihat. Terkait dengan hal tersebut, maka kami dari Dinas Perhubungan Komisi 3 tadi membahas tentang kondisi saat ini di Kabupaten Pekalongan khususnya, dan beberapa daerah kita juga lihat hampir sama bahwa ada keprihatinan ketika anak-anak usia sekolah khususnya di SMP dan SD sebagian ini sudah menggunakan sepeda motor untuk transportasi dia menuju ke sekolah maupun pulang ke sekolah. Ini kenapa terjadi? Karena memang tidak ada layanan angkutan bagi mereka. Tidak ada bis sekolah, tidak ada angkutan umum yang melalui sekolah mereka, sehingga mereka terpaksa menggunakan sepeda motor itu. Di sisi lain kita tahu bahwa pada usia segitu mereka pasti belum bisa memiliki SIM. Artinya kenapa belum boleh memiliki SIM? Karena pada umur segitu dan kondisi badan segitu tingkat kematangan dalam berkendara memang masih sangat mengkhawatirkan sehingga belum bisa diberikan SIM. Nah, berawal dari kondisi seperti itu tadi rapat menggagas tentang bagaimana sekolah-sekolah ini bisa membentuk semacam unit antar jemput bagi anak-anak sekolah, bagi anak-anak didiknya dengan beberapa mekanisme. Ada beberapa alternatif kebijakan yang nantinya di jangka pendek maupun jangka panjang. Di jangka pendek ini untuk daerah-daerah bawah mungkin tadi yang berjalan di dalam rapat kita lihat bahwa untuk jangka pendek ini daerah bawah bisa memanfaatkan angkutan umum yang ada. Ini pada jam pagi khusus, ini melayani sekolah. Jadi kita akan membuat sebuah diskresi ataupun rencana pengaturan untuk jam sekolah. Ini kita bisa memasukkan sebuah trayek ke daerah lain khusus, tetapi di atasnya ditulis angkutan anak sekolah. Nah, kami berharap ketika proses ini bisa berjalan, pembiayaannya bisa berjalan, ini nanti bisa dihukum masing-masing pihak. Misalkan kalau sekolah ada kewenangan untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu, nah ini kalau dulu diberikan dalam bentuk tunai misalnya, sekarang bisa dikurangi, salah satunya dipakai untuk kebutuhan transportasinya, tidak dalam bentuk tunai tapi dalam bentuk itu. Ini menurut kami akan menjadi lebih tepat sasaran nantinya, karena ini juga akan membangun simbiosis mutualisme, angkutan umumnya bisa hidup, anak-anak kita juga lebih terjamin. Itu untuk di daerah bawah. Kemudian untuk di daerah-daerah atas yang memang belum pernah terlayani angkutan umum seperti di Tumpriyono, Paninggaran, Lebak Barat, Kandang Sirah maupun Paninggaran maupun beberapa ruas lagi, itu karena agak sulit kita memasukkan angkutan juga di sana, kita sedang mencoba menggagas tentang apakah dimungkinkan desa ini memberikan bantuan beasiswa kepada warganya yang bersekolah. Nah, beasiswa ini dalam bentuk pemberian subsidi angkutan untuk berangkat dan pulang sekolah. Bisa anggaran itu nanti dikompensasikan dalam misalkan desa yang sudah memiliki mobil siaga, ketika kondisi normal tidak digunakan pada pagi hari karena itu satu trayek dia pulang, nanti sore jemput, selesai, hanya itu saja. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan maka menurut kami akan cukup banyak masalah-masalah yang bisa diatasi terkait dengan Penangan banyak menggunakan kendaraan. Total ada berapa sih? Kayaknya tadi 130.000 menyebut jumlah. Itu tuh untuk jumlah total siswa SD dan SMP di kabupaten. Kita hanya nyinggung siswa SD dan SMP di kabupaten. Tapi secara umum dari 130.000 itu nanti kan perlu ada dikaji lagi data dari sekian itu yang terbanyak. Kalau kayak siswa SD itu sebagian besar kan jalan kaki karena zonasi cukup. Kalau SD kan mesti
letaknya di lingkungan masih terjangkau kalau nggak dengan jalan kaki, dengan sepeda. Tapi kalau untuk siswa SMP yang kurang lebih 41.000 itu, kalau SMP dengan zonasi kan cukup dekat juga sih, kalau sekarang tidak terlalu jauh. Sehingga yang memang banyak menjadi sasaran pada program ini, transportasi untuk siswa pelajar itu khususnya adalah yang untuk siswa SMP. Yang perlu banyak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.